Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang semoga sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan amal kebajikan. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, serta orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid As-Sunnah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk menyampaikan tiada lain melainkan sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala mulai pada malam yang mulia kita akan sama-sama mempelajari suatu perkara yang sangat penting, suatu ibadah yang sangat mulia, bahkan merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu di antara rukun-rukun Islam. Ba'da qauli Nabi syahadati la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan yang terpenting setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu apa Bapak? Salat, mendirikan salat. Dia rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan kita ketahui suatu bangunan tidak akan tegak, tidak akan kokoh jika tiangnya tidak kokoh. Sehingga inilah yang akan kita pelajari insyaallah taala dengan merujuk kepada kitab yang ternama, kitab yang sangat diakui oleh para ulama, yang sangat dikenal oleh para ulama, yaitu Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbiri, mulai dari takbir
Yaitu takbir apa, Pak? Takbiratul ihram ila taslim, sampai salam. Ka'annaka taroha, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya, seakan-akan kita melihat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebelum beliau wafat, maka kitab beliau mendapatkan sanjungan dari para thalabul ilm, sehingga beliau mengarang atau menulis beberapa muqaddimah yang pertama, cetakan pertama, kedua, sampai cetakan ke-10, sampai kepada muqaddimah yang ke-10. Dan insyaallah kita akan tidak membacakan semuanya, kita akan membacakan sedikit muqaddimatu al-kitabil ula, yakni muqaddimah yang pertama kali yang beliau sampaikan. Sangat banyak pesan-pesan berharga di dalam muqaddimah ini. Mari kita sama-sama membacanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, al-muhaddithin, seorang ahli hadis yang ternama. Semua orang mengakui bahwasanya beliau adalah ahli hadis. Sampai orang yang benci sama beliau, beliau mengakui keilmuannya dalam masalah hadis. Inilah Syekh Al-Albani ta'ala. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, tatkala membuat kitab, membuat buku, diawali dengan bismillah, tabarrukan ilallah, sebagai bentuk mengharap keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencontoh apa? Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mencontoh Nabi siapa, Pak? Mencontoh Nabi siapa yang mengirim surat yang dibawa burung? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim ketika mengirim surat. Muqaddimatul kitabil ulah. Muqaddimah, pendahuluan Alkitab yang pertama kali. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, faradhas salata, yang telah mewajibkan salat, ala ibadihi, atas hambanya, wa amarahum, dan memerintahkan mereka yaitu para hambanya, biiqamatiha, untuk menegakkan salat tersebut, biiqamatiha wa husni adaiha, dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Jadi salat tidak sekedar salat, tapi diperintahkan cara pelaksanaan salat tersebut. Nanti kita sebutkan sampai seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya tata cara salat ini, tata cara salat tersebut. Wa 'allaqan najaha wal falaha bil khusyu'i fiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara keberhasilan, kesuksesan, bil khusyu'i fiha, dengan kekhusyuan orang di dalam salatnya. Dalam surat apa, Pak? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu apa? Alladzina hum fi salatihim khusyun, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kunci utamanya adalah kekhusyuan di dalam salat. Kekhusyuan di dalam salat. Dan kita tidak akan sampai kepada derajat khusyuk kecuali dengan mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, pertama kali Allah mengaitkan antara kekhusyuan seseorang dengan apa? Keberhasilan. Kekhusyuan seorang dalam salatnya dengan keberhasilan atau kesuksesan. Wa ja'alaha furqanan,
dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan furqanan, pembeda bainal imani wal kufur, antara keimanan dan kekufuran. Ini ada PDF-nya. Ada, saya belum kirim, tapi ada, anak kemarin sempat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini pembeda, Bapak, antara kekufuran dengan keimanan. Bedakan adalah salat. Adalah salat. Gimana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu bainana wa bainahum." Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir, as-shalah, adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Tidak ada alasan syar'i dia tinggalkan, tapi karena murni sengaja dia tinggalkan dan dia tahu tentang kewajibannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Hanya sebagian ulama kayak Imam Syafi'i yang negeri kita menisbahkan diri kepada madhab beliau, mengatakan tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dengan sengaja. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang negeri kita ini, tokoh-tokoh di negeri kita menisbahkan diri kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Tentunya Bapak sudah sampai keterangan yang jelas kepada mereka. Sudah disampaikan dengan bagus. Enggak semerta-merta. Enggak sholat ini, adzan kok enggak sholat. Wah, kafir ini. Enggak demikian. Tidak demikian. Tidak mudah mengkafirkan seseorang. Tidak mudah mengkafirkan seseorang. Karena barang siapa yang mudah mengkafirkan saudaranya, padahal tidak, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Man qala li akhihi huwa kafir fa ba'ila ilaihi ma'au kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengatakan saudaranya kafir padahal tidak, kembali kepada dia. Tab wa nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah menjadikan salat ini nahiyatan. Nahiyah apa? Pencegah, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya dan kemungkaran. Gimana ayatnya, Pak? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, kata Allah, anil fahsya'i wal munkar, itu mampu menghalangi atau menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Masa susah? Ada orang itu sholat tapi nyolong juga. Iya, lama kelamaan bisa jadi sholatnya belum ikhlas. Belum bisa jadi sholatnya belum benar. Dia cuma ikut-ikutan saja, atau untuk menipu manusia biar kalau dituduhkan, nggak mungkin dia orang rajin sholat, nggak mungkin, bukan itu yang ambil. Mungkin seperti itu. Tapi dengan terus dia sholat, dia akan berpikir, Bapak, loh, masa aku tiap hari sholat ini, masa aku maling juga kalau pulang? Dia akan berpikir nanti, dan dia akan meninggalkan perbuatan buruknya tersebut karena sholatnya. Karena ini janji Allah. Innas sholata tanha, sungguhnya sholat itu mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Ini diantara sedikit kaitan masalah sholat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina, salawat dan salam kepada nabiuna Muhammadin al-mukhatab biqaulihi, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya dengan firman-Nya, wa anzalna. Sebelumnya lihat Imam atau Syekh Al-Albani rahimallahu taala setelah memuji Allah, salawat kepada Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah orang-orang yang cinta Rasulullah, gemar bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama ahli hadis, orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun lewat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita katakan mereka enggak mau bersalawat sama Rasul. Tidak, kita kalah dengan salawatnya mereka. Kalau kita mungkin dengan hari-hari tertentu, dengan acara-acara yang tidak disyariatkan, tapi para muhaditsin
Setiap membaca hadis lewat nama Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amilan liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagai bentuk praktek dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-bakhilu, orang yang pelit adalah man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang namaku disebut di hadapannya enggak salawat sama aku, enggak mau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra. Az-dzikra itu nama lain daripada Al-Quran. Az-dzikra itu nama lain dari Al-Quran. Litubayyina linnasi, kami turunkan wahai Rasulullah SAW kepadamu Al-Quran. Litubayyina linnasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka itu berupa Al-Quran. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya, sehingga tafsir yang paling benar dalam tafsir Al-Quran adalah tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah thoriqah, inilah yang diambil oleh Syekh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, sehingga bisa kita mengambil faedah kita tidak mampu memahami Al-Quran dengan secara sempurna kecuali dengan penjelasan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kita tuh Al-Quran nggak usah hadis, Al-Quran saja. Ini nggak benar Bapak, nggak mungkin. Bagaimana bisa dia mengamalkan Al-Quran tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Dan benar Bapak, kita sholat ini, ayo siapa yang mau menyebutkan ayat keberapa mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ayat keberapa Bapak? Dalam surat apa? Enggak ada. Penjelasannya ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada namanya ingkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Kira-kira diutus untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Faqama sallallahu alaihi wasallam bihadhil wadhifah haqqal qiyam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan tugas ini. yakni Allah merintahkan Nabi menjelaskan kepada manusia Al-Quran, tata cara ibadah. Ini tugas Rasulullah, dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan ini dengan sebaik-baik pengajaran. Haqqal qiyam wa kanatis salatu min a'dhabi ma bayyanahu linnasi qawlan wa fi'lan. Bahkan salat ini adalah perkara yang paling besar yang Nabi SAW ajarkan kepada manusia. Bagaimana nanti baik secara ucapan maupun perbuatan, salat ini diajarkan Rasulullah SAW secara gamblang. Hatta innahu, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam shalla marratan 'alal mimbar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar. Kayak mana itu Ustaz? Nanti ada pelajarannya. Yaqumu 'alaihi wa yarka'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan ruku di atas mimbar. Adapun ketika mau sujud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mundur kemudian sujud. Nanti ada tata caranya. Kemudian apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melakukan demikian? Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, Innama sona'tu hada. Aku lakukan ini, yakni aku sholat di atas mimbar ini. Tujuannya apa?
litatammu bi, agar kalian perhatian kepadaku, agar kalian mengikutiku. Wali ta'allamu solati, agar kalian mengetahui solatku, mempelajari tata cara solatku. Berarti kita diajarkan untuk mengikuti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba alaina, dan Nabi sallallahu, mungkin sebagian orang mengatakannya itu kan sunnah Ustaz. Sunnah. Ya, kalau mengikuti sunnah kan dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Itu hukumnya sunat. Kalau ditanyakan ini salat sunnah apa salat wajib. Tapi kalau yang maksud adalah sunnah, yakni thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak demikian. Lihat, wa aujaba alaina al-iqtida'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita iqtida'a, mengikuti beliau, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam bihi fiha, yaitu di dalam salat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku sholli." Ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Lihat kewajiban Bapak. Shollu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli, salat. Berarti kita diwajibkan untuk mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabasyara man shallaha ka salatihi. Tidak, sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, basyir. Basyir itu ada kabar gembira, memberikan kabar gembira man shallaha ka salatihi, orang yang salat seperti salatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira dengan mengatakan sebelum annalahu indallahi ahdan, bahwasanya orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dia punya janji dengan Allah. Dia mendapatkan apa? Janji Allah. Apa janji Allah? Ayyudkhilahul jannata. Allah berjanji akan masukkan dia ke dalam surga. Adik-adik ada yang enggak mau masuk surga, angkat tangannya. Enggak ada. Semuanya mau masuk surga. Siapa yang mencontoh solatnya Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Nabi SAW janji dengan Allah, yaitu ayyudkhilahul jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Mana dalilnya? Ya, hampir setiap perkataan Syekh ini didasari dengan dalil, dan demikianlah Bapak. Ilmu itu yang didasari dengan dalil. Al-Quran, hadis Nabi SAW, aqwalul ulama, ucapan-ucapan para ulama. Ini ilmu. Kalau ada orang ceramah dari awal sampai akhir, nggak ada satupun ayat yang disampaikan, nggak ada satupun hadis Nabi SAW, murni dari cerita, dongeng. Tapi seru, membuat orang banyak tertawa. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, ada 5 salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa nih, Pak? Salat wajib. Khamsu salawatin, ada 5 salat, iftaradahunna Allah azza wa jal, yang telah Allah wajibkan, yaitu salat 5 waktu. Sehingga salat wajib hanya 5 waktu ini. Man ahsana wudu'ahunna, siapa yang memperbaiki wudunya, lihat Pak, nanti di sini ada janjinya. Siapa yang memperbaiki wudu'ahunna, yakni wudu-wudu di dalam salat yang 5 waktu ini, wa shallahunna liwaqtihinna, kemudian mereka salat, mengerjakan salat 5 waktu ini pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna, kemudian dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Diperhatikan ruku dan sujudnya.
menyempurnakan ruku dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan kekhusyuannya, kana lahu 'ala Allahi ahdun, maka baginya janji sama Allah. Dia punya janji sama Allah, dan janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Allah tidak pernah, la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Apa janji Allah? Ayyaghfira lahu, yaitu Allah akan ampuni dia. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan apa tadi? Menyempurnakan wudunya, memperbaiki ruku dan sujudnya, sholat tepat pada waktunya, memperbaiki kekhusyuannya, falaisa lahu 'ala Allahi ahdun. Dia enggak punya janji sama Allah. Dia enggak punya janji sama Allah. Insya'a ghafara lahu. Jika Allah mau, Allah ampuni dia. Wa insya'a 'adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia dengan perbuatan dosanya. Sehingga bapak-bapak yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, keyakinan ahlu sunnah, pelaku maksiat itu tidak menjadikan seseorang kufur kepada Allah. Pelaku maksiat tidak menjadikan seseorang, sehingga jangan tatkala seorang melakukan perbuatan maksiat kita mudah mengkafirkan, ini melakukan dosa kafir. Tidak demikian. Insya'a ghafara lahu, jika Allah mau, Allah ampuni dengan kemaha besaran ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'a 'adzabahu, dan jika Allah mau azab dia, Allah azab dengan maha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'il bararah, dan salam dan salawat pula kepada para sahabat yang mulia, alladzina naqalu, yaitu orang-orang yang menukil, menyampaikan ilaina, kepada kita, ibadatahu sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Para sahabat yang menyampaikan salat Nabi, tata caranya demikian. Sampai ada seorang sahabat yang melakukan ibadah salat Nabi, sahabat yang lainnya mengatakan, kalau aku melihat dia salat, seakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Bagaimana sahabat ini betul-betul bagaimana usahanya mempraktekkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menukilkan kepada kita qaul, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwatan, dan mereka para sahabat menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai madhab tersendiri, wa qudwatan, dan sebagai contoh, wa ala man hadahadwa mereka, wasalaka sabilahum ila yaumiddin, dan berusaha menempuh jalan mereka sampai datangnya hari kiamat. Wa ba'du, kemudian daripada itu, fa inni lamma intahaitu min qiraati kitabis shalah, kata Syekh, tatkala aku telah menyelesaikan membaca kitabus shalah, kitab dalam, bukan kitab ini maksudnya, bukan. Dalam satu buku itu ada namanya kitab, ada namanya bab, ada namanya pasal. Nah, ketika beliau Syekh rahimahullah ta'ala sudah membaca kitabus shalah, bab atau kitab yang khusus bahas masalah salat, min targhibi wa tarhib, dalam kitab targhib wa tarhib di Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, wa tadrisihi ala ba'di ikhwanina, dan mengajarkan kepada ala ba'di ikhwanina salafiyyin, kepada para ikhwan yang terdahulu, orang-orang yang menisbahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa dzalika mundu arba'i sinin, yaitu semenjak arba'i sinin, 4 tahun. Tabayyana lana jami'an, jelas bagi kami semuanya,
ma li sholati minal manzilati wal makanati fil Islam. Sehingga jelas tatkala Syekh sudah membaca kitabus sholat, yang hadis-hadis yang membahas tentang sholat, karena kitab Targhib wa Tarhib itu kitab hadis, semuanya menyampaikan hadis saja, hadis. Targhib artinya berikan semangat, tarhib artinya ancaman. Jadi motivasi dan apa? Ancaman ya, semacam itu. Anjuran dan ancaman itu kitab Targhib wa Tarhib. Setelah beliau membaca itu, kata beliau, di situ kita mengetahui ternyata sholat sangat memiliki kedudukan dan kemuliaan di dalam syariat Islam. Memiliki kedudukan dan syariat di dalam syariat Islam. Wa ma liman aqamaha wa ahsana adaiha minal ajri wal fadli wal ikram. Dan orang yang mengerjakan sholat ini memiliki pula keutamaan, mendapatkan pahala, keutamaan dan ikram, kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika yakhtalif, yang demikian itu berbeda, ziyadatan wa nuqsan. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, berbeda sesuai dengan apa? Binisbati qurbihi au bu'diha min sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu mendapatkan pahala, kedudukan, pahala, kemuliaan itu sesuai dengan tergantung bagaimana dia mencontoh solatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara ila dzalika biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa sih orang solat itu beda-beda pahalanya? Di satu shop yang sama, masa beda pahalanya? Sama-sama masuk, sama-sama takbir, masa beda pahalanya? Iya. Dari mana Ustaz tahu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yusolli sholata, dia mengerjakan satu solat, mayuktabu lahu minha, enggak ditulis dari solatnya ini pahala, illa usyruha, melainkan hanya 1/10-nya. Pahalanya dibagi 10, ya Pak? Dia cuma dapat 1/10-nya. 1/10 itu seperti apa Pak? Siapa yang ahli matematika? Ini dibagi 10, dia dapat 9 dari 10 atau 1 dari 10? 1 Pak ya? 6. 1 dari 10. 1/10. Berarti sedikit sekali Pak. 1/10-nya. Tus'uha. Ada yang dapat 1/9-nya, berarti ya dapat lagi 2 bagian sedikit. Thumunuha. Ada yang dapat 1/8-nya. Subu'uha. 1/7. Sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubu'uha 1/4, thuluthuha 1/3, nisfuha, ada yang dapat setengah dari solatnya. Ini siapa yang bilang Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang solat, dia cuma dapat segitu. Cuma dapat segitu. Kata para ulama, apa yang menyebabkan? Bisa dari niatnya. Semakin dia ikhlas kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri sedikit pun dengan riya, atau ada riyanya sedikit. Atau yang kedua, dia mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sehingga berbeda. Walidzalika fa inni, oleh karenanya sesungguhnya maka dari itu kata Syekh, nabbahtu ikhwana ila annahu la yumkinuna ada'a haqqal ada'. Menjelaskan nabbah itu, nabbahtu, berikan perhatian kepada saudara-saudara, bahwasanya kepada kaum muslimin, bahwasanya kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan solat ini dengan sebaik-baik mungkin, haqqal ada au qariban minhu, atau minimal menghampirilah. Kalau enggak mungkin kita sama persis dengan sunnah Rasulullah, dengan salatnya Rasulullah, minimal mendekati. Mendekati. Tidak bisa mencontoh Rasulullah atau minimal mendekati, illa idza alimna sifatas shalah, kecuali setelah kita mengetahui tata cara salat Nabi sallallahu alaihi
wasallam mufassalatan secara rinci, wa ma fiha min wajibat, sehingga kita tahu di dalam salat mana yang wajib-wajib, wa adabiha, seperti apa adab-adab salatnya, wa hayati, dan tata caranya, keadaannya seperti apa, wa ad'iyata adhkar wa adhkari, seperti apa doa-doanya dari Rasulullah, doa-doa salatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adhkar, zikir-zikirnya seperti apa, ketika ruku doanya apa, sujudnya apa, semuanya kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma harasna ala tatbiqi dzalika amaliyan. Kemudian kita praktekkan dengan amaliyan, dengan kita amalkan. Amalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Kita pelajari ilmu untuk diamalkan, bukan menambah pengetahuan. Bukan hanya menyimpan file-file. Kalau gitu kita kalah dengan komputer, ya. Apalagi Syekh Google katanya. Syekh Google. Ditanya apa jawab terus. Apa aja dijawab. Kalah kita. Tapi dia nggak bisa ngamalin, ya nggak sholat aja nggak. Nah kita bedanya itu. Kalau kita berilmu kemudian diamalkan. Karena inilah pembeda kita dengan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurka oleh Allah. Al-maghdub itu orang-orang yang dimurka Allah, dibenci oleh Allah. Kata para mufassirin, silahkan buka tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, tafsir As-Sa'di, dan yang lainnya. Hampir semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud orang yang dimurkai itu siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Mereka punya ilmu, nggak mau ngamalin. Ngamalin. Tahu dia kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan Allah. Cuma bukan dari apa? Dari Bani Israel. Enggak terima. Padahal dia tahu akan ada nanti nabi. Dia tahu tertera dalam kitab Taurat dan Injil, tapi mereka enggak mau mengamalkan ilmunya karena ego yang tadi, bukan dari kaumnya, sehingga dia enggak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waladhdallin, orang-orang yang Allah sesatkan. Kata para mufassirin, orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang Nasoro. Kenapa? Mereka semangat ibadah tapi nggak didasari dengan ilmu. Semangat ibadah nggak didasari dengan ilmu. Kalau yang tadi ilmu nggak mau ibadah, nggak mau amalin. Ini mau beramal, tak dasari ilmu. Datanglah Islam yang pertengahan, berilmu dan mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum." Yang demikianlah kami menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Wa hina idzin narju an takuna salatuna. Dari demikian inilah kita berharap agar solat kita tanhana 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Semoga solat kita ini mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terkadang kita mau meninggalkan perbuatan maksiat berat. Ada orang-orang ya kita tahu saat itu haram, tapi ya Allah beratnya meninggalkannya. Laksanakan solat. Coba berusaha solat terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan solat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan insya Allah ini janji Allah bahwasanya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang belum bisa solatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti dipertanyakan solatnya. Berarti solatnya kurang bagus. Mungkin gak ikhlas, dia solat karena ikut-ikutan saja, gak enak. Yo masa teman-teman pada pergi sholat kita kok nggak sholat ya? Yo sholat juga nggak enak. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu lana ma warada fiha minas thawabi wal ajr, dan semoga dengan sholat kita
kita mendapatkan dicatat bagi kita apa? Pahala dan ganjaran. Kalau sholat mas, niatnya apa mas? Biar dapat pahala, kan gitu. Biar kita dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala, diniatkan seperti tersebut. Walamma kana ma'rifatu dzalika ala at-tafsil yata'addar ala aktsarin nas. Maka tatkala untuk mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tafsil itu yata'addar ala aktsarin nas. Banyak manusia enggak sanggup. Karena kenapa? Dia harus membuka semua kitab-kitab hadis yang bertebal berjilid-jilid itu. Banyak orang nggak bisa berat. Mungkin ustadz aja jarang yang seperti itu. Nah, kata Syekh, dari situlah aku berusaha membuat satu kitab aku bukukan kecil sehingga mudah dipelajari. Semuanya sudah merangkum tentang masalah salat. Masya Allah, bagaimana pahalanya Syekh rahimahullahu ta'ala jika kita mengamalkan ini. Dia yang merangkum. Kalau kita mau nggak ada tata cara salat seperti ini ya, subhanallah, kitab yang berjilid-jilid hadis itu semuanya ada hadis tentang jual beli dan seterusnya. Kita cari satu-satu yang masalah sholat. Sehingga kita bisa mengumpulkan, kemudian kita, oh begini tata cara sholatnya Rasulullah. Dimudahkan oleh Syekh, dikumpulkan hadis-hadisnya. Dia yang capek ngumpulin, tinggal kita pelajari. Nah, hatta ala katsirin minal ulama litaqayyudihim bimadhhabin muayyan. Bahkan sebagian para ulama susah dalam mencari ini. Kenapa? Litaqayyudihim bimadhhabin muayyan, karena mereka sudah punya madhab tersendiri. Madhab Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qad alima kullu mustaghilin bi khidmati sunnatil mutahharati jam'an wa tafaqquhan. Dan sungguh telah diketahui setiap orang yang sibuk bil khidmah, mengabdikan diri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan watafaqquhan, faqih di dalamnya, anna fi kulli madhhabin minal madahibi sunanan, bahwasanya di setiap madhab itu sunanan, ada sunnah-sunnah, la tujadu fil madhabil ukhra, tidak didapatkan di madhab yang lainnya. Al-Imam Syafi'i misalkan, madhab Imam Syafi'i, di madhab beliau ada sunnah, tidak didapatkan di madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Misalkan di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak didapatkan di dalam madhab Malik dan Abu Hanifah dan yang lainnya, kata Syekh seperti itu. Wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang itu enggak sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal aqwal wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan. Wa aktsaru ma yujadu dzalika fi kutubil mutaakhirin, terlebih lagi dengan kitab-kitab yang belakangan ini banyak dicampuri dengan yang demikian. Wa katsiran ma narahum, dan banyak kami lihat yujazimuna bi'adwi dzalika ila Nabi sallallahu, mereka memastikan bahwasanya ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Ini ada yang demikian, sehingga Syekh ini murni, dia betul-betul mengambil hadis yang sahih. Nanti akan beliau sebutkan, dia tidak menyebutkan di sini hadis kecuali hadisnya sahih sesuai dengan kaidah-kaidah ahli hadis, sehingga hadis itu diterima atau tidak. Ini adalah keahlian oleh Syekh Al-Albani, karena memang beliau adalah salah satu ulama ahli hadis yang ternama dalam ilmu hadis, sehingga sering kita mendengarkan hadis ini diriwayatkan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini diriwayatkan ini sahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, karena memang Syekh Al-Albani adalah seorang ahli hadis yang ternama dan diakui di zamannya sampai sekarang. Walidzalika wada'a ulama'ul hadis, oleh karena itu sebagian para ulama meletakkan hadis jazahumullahu khairan. Nih, dia berterima kasih kepada para ulama, ucapkan jazahumullahu khairan. Demikian Bapak, ada yang berbuat baik kepada kita, maka kita doakan dia, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu yang lebih. Ala ba'di mashtahara minha kutubut takhrijat, dari
kitab-kitab yang mentakhrij. Ini intinya adalah membahas masalah bahasanya. Ada kitab-kitab para ulama yang sudah membahas kitab-kitab takhrij. Kitab takhrij hadisnya diperbaiki Bapak. Ini benar nggak datang dari Rasulullah? Diteliti dari ulama siapa, dari ini sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui para perawinya thiqah, orang-orang yang thiqah terpercaya, sudah hadisnya diterima. Demikian para ulama. Ta'ala. Taib. Aqulu, saya katakan, kata Syekh, lamma kana ma'rifatu dzalika ala tafsil yata'adzar ala aktsarin nasi allaftu lahum hadzal kitab. Oleh karenanya, karena susah manusia untuk mempelajari, menelaah, masuk ke dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid itu, aku karang kitab tersebut. Liyata'allamu kaifiyata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahtadu bihadyihi fiha, sehingga mereka mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, di dalam salat. Rojian minal Maula subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk harapan. Ini niat Pak, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-Maula ma wa'adana bihi ala lisani nabihi, yang Allah janjikan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Man da'a ila hudan, siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajr, baginya pahala, mitlu ujuri man tabi'ahu, semisal orang yang mengikutinya. La yang kusudalika min ujurihim syai'a, Allah tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Hadis rawahu Muslim wa ghairuhu wa huwa mukhrijun fil ahaditsis shahihah. Hadis ini dalam kitab hadis as-shahihah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu? Kalau perangkatan 3 Jumat, perangkatan lagi ya. Misalnya waktu Pak, juga kira, ngapain soal Jumat? Lebih kita soal Jumat karena kaki, mantap. Iya, hadisnya begini Bapak. Man taraka salatu jum'ain, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat, yakni 3 sholat Jumat, bigoiri udrin, tanpa udur. Nggak ada alasan syar'i dia meninggalkan. Bukan dia safar, dia nggak bepergian jauh sehingga dia nggak bisa ikut sholat Jumat, bukan dia sakit dan seterusnya. Kutibalahu, maka ditulis di dalam hatinya, apa namanya? Anda lupa lafadznya itu. Dalam riwayat yang lain akan dikunci hatinya Bapak. Orang yang meninggalkan 3 Jumat dikunci hatinya. Tapi ini bukan berarti ngapain sholat 5 waktu, sholat Jumat aja. Tidak, itu kalau ada pun sholat 5 waktu ini memang sudah ada perintahnya bahwasanya dia adalah sholat wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, gimana Pak? Inna sholata kanat inna sholata lal mu'minina kanat kitabam mauquta. Nah, sholat itu 5 waktu sudah suatu yang telah ditentukan waktunya, yang diwajibkan kepada umatnya. Kita kerjakan sholat 5 waktu, ya, dan jangan kita tinggalkan sholat Jumat kecuali ada udzur Bapak, bepergian jauh, perjalanan ke laut misalkan dan seterusnya. Ya, dia tidak sempat sholat Jumat, enggak masalah, tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi sengaja Pak ninggalin, enggak ada alasan, enggak sakit, enggak apa, aku enggak mau sholat Jumat. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Bangsa saya dengan ceramah tahun saya tahun 89 ada ustaz dari Madinah, dia ceramah singkat. Saya mengatakan dia ceramah singkat Pak. Jadi para jamaah itu masih mau mendengarkannya. Artinya itu Pak. Jadi saya bertanya, kenapa setiap kali ustaz ceramah selalu singkat? Makanya saya terasa. Makanya itu pendengar seperti monyet, muka monyet. Tanya Ustaz. Yeah. Itu kalau dia mengambil makanan, perut mulutnya satu, dia simpan ke pesa.
Makanya mengambil lagi satu lepas. Begitulah pendengar katanya. Pendengar itu kalau dia banyak ilmu dikasih akan keluar masuk di kanan atau kiri. Iya, kalau bagus itu kalau yang dimaksud adalah berlebihan memang Pak. Sampai 2 jam atau 3 jam orang sudah pada ngantuk-ngantuk masih disodori ya sudah nggak masuk juga. Tapi kalau orang kayak Bapak tadi masih pingin denger, loh kok berhenti? Ya kan kurang Bapak ya? Kurang. Nah, berarti kurang porsinya. Seharusnya dia kasih lagi sampai kelihatan, oh kenyang sudah. Ini orang masih lapar, diberhentikan sudah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.